Selamat siang, selamat bertemu saudara di siang hari ini untuk pendengar Radio Batu FM dan juga Anda semuanya. Kita bertemu di podcast Si Luntung kerjasama KPU Kabupaten Barito Selatan bersama Dinas Kominfo SP Kabupaten Barito Selatan dan juga Radio Batuah FM Buntok yang bekerja pada frekuensi 103.2 MHz. Saudara, saat ini podcast terkait dengan peran strategis partai politik dan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Saudara, partai politik berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 merupakan organisasi yang bersifat nasional dan pemutakhiran data parpol merupakan sarana bagi parpol di Indonesia mengelola akuntabilitas terhadap dinamika perubahan kepengurusan seperti mengubah, mengganti, dan menonaktifkan anggota di internal parpol. Dan saat ini kita akan berbincang dengan narasumber. Ada Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Selatan, Pak Edi Soeharto. Selamat datang, Pak. Selamat siang. Dan juga narasumber dari KPU Kabupaten Barito Selatan, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Bapak Bilio Rentas. Selamat datang dan selamat siang. Ya, terima kasih. Baik, pendengar dan juga Bapak Edi Soeharto serta Pak Bilio Rentas, kita akan membahas tema saat ini, peran strategis partai politik dan pemutakhiran data parpol berkelanjutan. Pak Bilio lebih dulu berbicara tentang penyelenggaraan pemilu yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Apakah menurut Anda sudah cukup sukses penyelenggaraan pemilu? Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa pemilih dari pemilih dari Kabupaten Barito Selatan. Kemudian juga saya menyampaikan terima kasih untuk Kominfo yang sudah memfasilitasi kita terkait yang disampaikan tadi. Kalau menurut saya dari kacamata kami KPU Kabupaten Barito Selatan untuk pelaksanaan pemilihan yang sudah kita lewati, menurut kami sudah cukup baik. Hal ini juga terbukti dengan lumayan tinggi juga untuk data partisipasi kita di Kabupaten Barito Selatan. Kemudian juga walaupun kita dalam pelaksanaannya kemarin ada permasalahan khususnya untuk pemilihan, ada juga gugatan, dan hal tersebut juga membuktikan bahwa dalam gugatan tersebut pelaksanaan pemilihan itu juga dianggap dari MK sudah berjalan dan baik karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan seperti itu. Itu menurut kami. Terima kasih. Baik, ke Pak Edi Soeharto selaku Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Selatan pastinya punya peran yang sangat signifikan terkait dengan keberadaan parpol di Kabupaten Barito Selatan dan pastinya juga untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Peran Kesbangpol dalam hal ini apa saja, Pak? Terima kasih. Jadi memang kalau kita perhatikan bahwa dalam sistem demokrasi partai politik itu adalah merupakan sesuatu yang memang memiliki legitimasi untuk menyelenggarakan kegiatan demokrasi tersebut. Oleh karena itu, partai sangat memegang peran yang sangat sentral sekali karena pemilu itu dilakukan melalui partai. Jadi tidak bisa pemilu itu dilakukan langsung oleh masyarakat, tapi dilakukan melalui partai politik. Nah, peran kita dalam hal ini adalah kita menyiapkan kader-kader kita, baik itu anggota parpol yang merupakan salah satu orang yang nanti akan memilih siapa yang akan dipilih mereka dalam sistem pemilu kita, apakah nanti di legislatif, apakah nanti di pilkada, yang pasti kita akan menyiapkan mereka. Nah, penyiapan kita ini salah satunya adalah melakukan pendidikan politik kepada mereka, sehingga dengan melakukan pendidikan politik tersebut mereka memahami apa yang harus dilakukan mereka dalam pemilu. Selain mencoblos,
mereka juga punya tanggung jawab lainnya. Salah satunya tanggung jawab itu adalah mereka betul-betul memilih orang yang nantinya mampu untuk memilih siapa yang harus dipilih untuk membangun 5 tahun ke depan di tempat kita. Ya. Nah, sekali lagi, jadi peran kita yang pertama sekali itu tentu saja melakukan pendidikan politik. Artinya kita menyiapkan siapa yang harus menjadi anggota legislatif, kemudian pemilu bupati kita atau wakil bupati kita, kemudian siapa yang menjadi pemilih kita. Lalu yang kedua, peran kita adalah menyalurkan. Jadi menyalurkan dalam mendukung, dalam hal ini kita mendukung daripada kebijakan-kebijakan atau perencanaan yang sudah dilakukan di legislatif maupun di eksekutif untuk mendukung pemilu tersebut. Maka tugas kita yang kedua adalah menyalurkan bantuan tersebut, baik itu kepada parpol, baik itu kepada KPU maupun kepada Bawaslu, juga untuk bantuan untuk partai politik. Yang saya maksudkan adalah bantuan keuangan untuk partai politik, Pak. Iya. Ini pihak yang mengelola, Pak, ya, terkait dengan data parpol nih, Pak, ya. Itu adalah Kesbangpol, kemudian juga KPU. Betul ya, Pak? Nah, tujuan adanya data partai politik berkesinambungan kalau menurut Bapak dari Kesbangpol, Pak. Oke, ya. Pemuktahiran partai politik berkesinambungan itu, ya kita berharapkan bahwa partai politik tersebut gitu memiliki keabsahan tentang keanggotaannya, kemudian juga tentang kepengurusannya, sehingga dengan demikian bantuan keuangan untuk partai politik itu kita arahkan itu untuk mereka selalu memutakhirkan data mereka. Jadi dari sisi kita Kesbangpol selalu berkeinginan bahwa partai politik itu adalah orang yang mencerminkan betul-betul pelaksanaan demokrasi di negara kita. Oleh karena itu kita berharap dengan bantuan-bantuan oleh pemerintah daerah, bantuan keuangan, partai politik itu mampu melaksanakan apa yang menjadi tugasnya di kepartaian maupun melaksanakan apa yang sudah disyaratkan di dalam peraturan perundangan. Itu. Dan kalau menurut ini Pak Biliorentas, pihak yang mengelola data parpol itu melibatkan dua lembaga yang berbeda, yakni Kesbangpol dan juga KPU. Kalau dari pihak KPU, tujuan adanya data partai politik berkelanjutan itu untuk apa dan juga mengapa dilaksanakan? Iya, terima kasih. Sebelum saya menjawab tujuannya, mungkin saya ingin sampaikan dulu ada 12 prinsip sebetulnya dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Ke-12 itu diantaranya yaitu mandiri, kemudian jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kemudian efisien dan aksesibel. Kemudian juga pemutakhiran data partai politik berkelanjutan merupakan proses pembaruan, kemudian pemeliharaan dan update data partai politik yang dilakukan secara terus-menerus tidak terbatas pada tahapan pemilu. Karena sebetulnya kalau kita mendalami untuk pemilu ini, sebetulnya pada saat sekarang ini kan sudah di non tahapan, makanya ada tahapan pemutaran data partai politik berkelanjutan. Kemudian untuk tujuan dan mengapa dilaksanakan berkelanjutan untuk pemutahiran data partai politik berkelanjutan ini, yang pertama adalah meningkatkan transparansi publik, kemudian juga memberi pelayanan kepada masyarakat, kemudian yang ketiga mempermudah verifikasi di pemilu berikutnya, karena dengan adanya pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini di non tahapan ini nanti pada saat untuk pemilu di 2029 nanti partai politik ini sudah siap, karena data-data ini setiap semester 1 dan 2 ini juga dia akan diupdate apakah itu ada data terkait ada 4 hal terkait data yang diupdate tersebut, yang dimana kalau kita mengacu pada PKPU 11 tahun 2022 yaitu terkait perubahan tentang PKPU 4 tahun 2022 tentang pendaftaran verifikasi partai politik ini, yang pertama yang dirubah pada
uh, pada tahapan pemutahiran ini, yaitu kepengurusan parpol, baik itu tingkat pusat, kemudian tingkat provinsi maupun daerah di kabupaten dan juga kecamatan. Yang kedua, keterwakilan perempuan. Kemudian yang ketiga, keanggotaan parpol. Yang keempat, domisili kantor. Sehingga nanti pada saat verifikasi partai politik di 2029 nanti mereka akan mudah, tidak lagi nanti misalkan di 2009 nanti terkait kantor sudah terupdate seperti itu. Kemudian juga yang keempat, memastikan data partai politik ini selalu update, kemudian valid dan akurasi. Mungkin itu penjelasan dari saya. Tujuan itu. Ini masalah data parpol tadi, ke setiap data parpol itu pastinya punya dasar hukum ya Pak ya. Punya dasar hukum, dan dasar hukum itu bersumber dari peraturan perundang-undangan. Jadi menurut Anda sebagai anggota KPU, dasar hukum pelaksanaan untuk data parpol berkelanjutan boleh dijelaskan? Baik, terima kasih. Nah, untuk dasar hukum pemutahiran data partai politik berkelanjutan ini, yang pertama dasar hukumnya itu Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, di mana di Undang-Undang 7 tersebut sudah di situ tercantum terkait verifikasi partai politik. Kemudian juga di PKPU 11 tahun 2022 tentang perubahan PKPU 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, penetapan partai politik, peserta pemilu, pemilihan DPR dan DPD. Kemudian juga terkait keputusan KPU nomor 658 tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan KPU nomor 1365 tahun 2023 tentang pedoman teknis tentang pemutahiran data partai politik berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik. Selanjutnya di surat dinas KPU nomor 1077 garing PL titik 01 titik 2 strip SD garing 06 garing 2025 perihal pemutahiran data partai politik berkelanjutan melalui sipol di tahun 2025. Ini menjadi kerangka hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pemutahiran data partai politik berkelanjutan yang kita laksanakan. Dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Iya, seperti itu. Jadi ada 18 partai politik yang kemarin sudah ditetapkan di tahun 2024 kemarin yang menjadi peserta itu. Itu yang dimutahirkan data-datanya. Seperti itu. 18 partai politik itu khusus Barito Selatan ya Pak ya? Bukan, nasional. Nasional ya. Iya, khusus nasional. Jadi sehingga di KPU misalkan di Jawa Tengah atau KPU Jawa Barat itu yang dimutahirkan datanya. Sama seperti itu. 18 partai politik ya. Kemudian untuk pelaksanaan perubahan data partai politik berkelanjutan kapan kira-kira? Kalau ini menurut Pak Kawan? Kalau untuk pemutahiran data partai politik ini sepertinya kalau kita lihat di dalam aturannya kayaknya terdiri atas dua. Jadi yang pertama, pemutahiran ini dilakukan secara continuous ya. Jadi per semester. Kemudian yang satunya lagi didasarkan pada kepentingan daripada partai politik itu sendiri. Nah, biasanya sudah diatur dalam sistem bahwa pemutahiran itu dimulai 2 semester. Jadi semester 1 itu biasanya dilakukan mulai dari Januari sampai dengan Juni. Kemudian semester kedua biasanya itu dilakukan Juli sampai dengan Desember. Nah, tetapi manakala gitu hal tersebut gitu diinginkan oleh partai politik misalkan untuk melakukan perubahan di dalam kurun waktu tertentu yang di luar dari apa yang sudah ditetapkan, itu biasanya partai politik mengajukan permohonan kepada KPU, kemudian KPU lah nanti yang melakukan apakah mereka data tersebut bisa dimasukkan segera atau seperti apa. Saya nanti kebetulan ada orang KPU, nanti bisa ditanyakan dengan orang KPU. Tapi pada intinya apabila di luar dari sistem tersebut, nah biasanya KPU partai politik biasanya mengajukan surat permohonan kepada
KPU. Hal tersebut sangat dimungkinkan sekali karena apa? Biasanya kepengurusan partai politik itu setelah selesai pemilu itu biasanya sering berganti. Jadi berganti pemilu. Kadang-kadang struktur organisasinya juga bisa berubah. Nah, keanggotaannya juga kadang-kadang gitu sering itu bertambah dan mungkin seringkali berkurang. Kemudian ada data-data pribadi yang mungkin berubah dalam waktu yang relatif segera disesuaikan. Nah, mungkin ini diperlukan surat kepada KPU untuk merubah data-data tentang pribadi seorang agar data tersebut yang terkumpulkan betul-betul bisa valid dan bisa digunakan oleh semua pihak yang merasa bahwa data tersebut adalah merupakan data yang memang dilakukan mereka untuk tindak lanjut dengan urusan mereka yang terkait dengan partai politik. Kalau dari KPU sendiri, ini kapan pelaksanaan perubahan data partai politik berkelanjutan? Baik, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kaban. Kalau dari KPU, kami berdasarkan KPU 11 tahun 2022, seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian juga surat dinas nomor 1077 2025 ini pelaksanaan untuk pemutahiran data partai politik ini memang ada dua semester untuk 1 tahun ya. Nah, semester pertama yaitu di bulan Januari sampai bulan Juni, dan itu sudah kita laksanakan kemarin. Kita sudah undang juga dari pihak Kesbangpol, kemudian partai politik, dan untuk semester 1 ini bisa saya sampaikan bahwa ada 2 partai politik yang melakukan perubahan di Kabupaten Barito Selatan, Partai PAN, kemudian juga Partai PBB terkait keanggotaannya. Kemudian juga nanti ini di semester kedua di bulan Juli sampai Desember juga itu semester kedua itu dilaksanakan untuk pemutahiran data partai politik. Kemudian yang perlu disampaikan juga terkait pemutahiran data semester ini 3 hari kerja partai politik itu sebelum akhir di bulan Juni itu wajib menyampaikan ke data sipol mereka. Nah, sama juga untuk semester keduanya 3 hari sebelum akhir bulan Desember hari kerja ya, itu mereka menyampaikan juga. Nah, mereka ini menyampaikan data perubahan pemutahiran data itu sebetulnya menggunakan aplikasi yang namanya Sipol, Sistem Informasi Partai Politik. Jadi kalau dulu sistemnya itu kan pakai berkas nih, sehingga berkasnya bisa banyak seperti itu. Kalau sekarang tidak. Jadi partai politik ini sudah memiliki akun sendiri, akun Sipol sendiri, kemudian ada admin Sipolnya yang dimana mereka kalau ada perubahan terkait 4 hal tadi yang saya sampaikan terkait ke pengurusan, kemudian keterwakilan perempuan, kemudian keanggotaan, kemudian juga kantor, itu mereka bisa melakukan perubahan. Nah, perubahan seperti itu. Nah, melalui Sipol itu. Jadi tugas KPU di sini hasil dari data yang mereka unggah di Sipol itu disampaikan ke partai politik. Kita cuman kalau kabupaten kota di sini memverifikasi saja apakah data yang mereka unggah ini sesuai atau tidak SK-nya, kemudian itu seperti itu. Jadi prosesnya ada untuk waktunya tadi seperti yang disampaikan juga ada 2 semester itu. Ya, mengelola data partai politik nih Pak ya. Kalau mengelola data partai politik secara teratur itu pastinya sangat penting Pak ya. Kemudian untuk ini efisiensi internal dan juga kepatuhan. Dari KPU sendiri bagaimana cara pihak KPU mengelola data partai politik lebih teratur nih? Selain tadi sudah dijawab berkaitan dengan akun Sipol tadi ya. Baik, KPU untuk mengelola data partai politik ini lebih teratur itu seperti yang saya sampaikan tadi, selain partai politik ini punya akun Sipol, KPU juga punya akun Sipolnya, dan kita juga menunjuk juga admin Sipol untuk meng-cross check data-data tersebut. Betul. Dan kita juga di KPU juga ada helpdesk kita, sehingga partai politik apabila ada permasalahan bisa bertanya ke
KPU terkait permasalahan di data partai politik mereka. Kita juga punya grup WA sehingga data partai politik ini Sinkron, jadi sinkron dan juga apabila ada permasalahan terkait bagaimana mengupdate data partai politik ini, jadi mereka terbantu seperti itu. Sehingga harapan yang disampaikan Ibu tadi terkait pengolahan data partai politik yang teratur ini, harapannya seperti itu. Jadi lebih teratur, up to date dan akurat, itu yang kita harapkan. Jadi itu, Pak. Kalau Kesbangpol Pak ada ya? Bagaimana caranya mengelola data parpol kalau di Kesbangpol tuh Pak? Ya, terima kasih. Jadi kita mendukung ya. Jadi kita sangat mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU, dan kita selalu berkeinginan bahwa partai politik itu sudah mampu untuk mengupdate ke tempat data mereka sendiri. Jadi yang pertama mungkin perlu kita persiapkan itu untuk mereka agar memahami itu. Yang pertama mengenai teknik pengelolaan tersebut. Tadi sudah disebut ada sipol untuk melakukan pengelolaan tersebut. Lalu yang kedua, bagi partai politik juga hendaknya menggunakan gitu digital atau teknologi digital yang sudah ada untuk mengumpulkan data-data, misalkan dari data anggota partai politik yang mungkin dari tingkat yang terendah, mungkin dari kecamatan, dari kelurahan, desa, data-data tersebut dikumpulkan. Mungkin cukup menggunakan data digital saja, misalkan di WA saja, kemudian mereka mengirimkan datanya, nah kemudian setelah itu dikompilasi oleh mungkin nanti admin yang ada di tiap kabupaten di masing-masing partai politik. Kemudian setelah itu mungkin mereka baru memasukkan ke dalam sipol mereka. Yang kedua itu partai politik itu kita harapkan gitu, mereka itu mampu gitu loh. Jadi tidak menunggu disuruh bahasa kasar kita gitu atau dianjurkan, tapi mereka mampu kapan mereka harus mengupdate. Jadi mereka sudah mengingat. Jadi tadi 2 kali mengupdate. Yang pertama di bulan Januari sampai dengan Juni, kemudian bulan Juli sampai dengan Desember. Jadi sehingga si adminnya ini bisa secara langsung gitu berkomunikasi dengan anggota partainya untuk melakukan update terhadap data-data partai politik maupun data kepengurusan politik itu sendiri. Dan yang terakhir, kita senantiasa selalu berupaya agar partai politik itu mau gitu melakukan pelatihan-pelatihan, kemudian sosialisasi, pelatihan tentunya untuk admin-admin mereka, kemudian untuk sosialisasi itu untuk anggota partai politik mereka sendiri, sehingga anggota partai politik dan pengurus partai politik itu melalui pendidikan politik yang dilakukan sendiri oleh partai politik itu, mereka pada akhirnya mampu untuk melakukan pemuktahiran tanpa harus didorong kita, tapi memang merupakan kesadaran bagi mereka untuk mengupdate itu sebagai tanggung jawab mereka terhadap bangsa dan negara dalam sistem demokrasi kita. Untuk pertanyaan terakhir Pak ya, untuk KPU Kabupaten Barito Selatan, langkah-langkah persiapan untuk data partai politik berkelanjutan, mohon dijelaskan Pak. Baik, untuk langkah-langkah persiapan untuk data untuk pemutahiran data partai politik berkelanjutan di KPU Kabupaten Barito Selatan ataupun KPU seluruh Indonesia, itu pedomannya yang seperti yang saya sampaikan tadi di keputusan KPU nomor 658 terkait pedoman teknis untuk data partai politik berkelanjutan melalui sistem sipol. Nah, di keputusan 658 tersebut sudah dijelaskan ada 2 tahapan. Tahapan pertama adalah persiapan, kemudian juga tahapan kedua yaitu tahapan pemutahiran data partai politik berkelanjutannya. Nah, untuk tahapan persiapan tadi, persiapan pemutahiran ini, nah persiapan ini yang dilakukan oleh partai politik. Yang pertama yaitu melakukan penunjukan petugas penghubung, kemudian juga yang kedua melakukan penunjukan admin, kemudian yang ketiga menyiapkan data dan dokumen petugas penghubung, kemudian menyiapkan akun sipol, yang kelimanya adalah menyiapkan dokumen pemutahiran data partai politik berkelanjutan untuk dapat diunggah di sipolnya. Kemudian juga yang untuk pemutahirannya, disinilah partai politik itu menambah data dan dokumen partai politik, yang kemudian juga ada perbaikan data, kemudian dokumen partai politik. Selanjutnya adalah penghapusan data. Nah, seperti itu, penghapusan data di sini misalkan ada yang pindah partai misalkan ataupun berhenti, nah itu yang dihapus. Nah, proses 2 tahapan ini yang dilakukan oleh partai politik seperti itu.
Baik, untuk closing statement nih Pak dari Badan Kesbangpol mengenai tema pada siang hari ini, peran strategis partai politik dan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Yang terakhir. Baik, terima kasih. Jadi mungkin ini pertanyaan yang terakhir untuk Kesbangpol ya. Ya. Jadi pertama itu saya selalu punya keinginan bahwa partai politik itu adalah merupakan organisasi yang menjadi panutan oleh organisasi-organisasi lainnya. Kenapa? Karena partai politik itu adalah partai yang memiliki legitimasi untuk menentukan bangsa kita, baik legislatif maupun pilkada kita, di menentukan bupati atau eksekutif kita, dan yang terpenting mereka juga membuat satu keputusan untuk memajukan bangsa kita. Jadilah karena itu langkah-langkah yang kita lakukan dalam menghadapi pemutakhiran itu, kami harapkan yang pertama bahwa partai politik itu selalu terbuka antara pengurus dengan anggotanya. Artinya mereka saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Nah, apalagi sekarang kan kita sudah melihat bahwa teknologi kita sudah semakin canggih. Jadi untuk komunikasi antara pengurus dengan anggota itu tidak mesti harus dalam rapat yang meets and meets, tetapi bermuka ketemu dengan muka, tetapi mungkin bisa dilakukan melalui Zoom. Lalu yang kedua, kita harapkan sebelum mereka melakukan pemuktahiran data mereka itu ada kegiatan semacam rapat bersama walaupun melalui hanya Zoom. Kemudian dalam rapat tersebut perlu dijelaskan oleh pengurus itu kepada anggota tujuannya untuk pemuktahiran data itu sebetulnya apa, kemudian setelah itu sasarannya apa, kemudian batas waktunya seperti apa. Nah, yang terakhir adalah pemuktahiran itu sendiri keinginannya seperti apa untuk mempermudah dan mempersingkat. Tadi sudah kita jelaskan salah satunya untuk pengumpulan datanya menggunakan digital agar mempermudah. Nah, di season ini juga kita inginkan itu bahwa mereka sekali lagi menggunakan teknologi digital itu dalam pengumpulan data, karena pemuktahiran data ini intinya adalah memutakhirkan data. Nah, data itu kalau saya baca di catatan kita paling tidak ada 4 gitu yang harus dimutakhirkan itu. Jadi yang pertama itulah pengurusannya, yang kedua itu adalah keanggotaannya, yang ketiga keterwakilan antara perempuan dengan laki-laki dalam kepengurusannya, kemudian yang keempat itu adalah kantornya. Nah, yang kelima, yang terakhir ini data perorangan daripada anggota maupun pengurus mereka. Nah, ini yang harus diupdate di dalam pengupdatean daripada data Sipol itu sendiri. Nah, kira-kira menurut kita dengan perencanaan yang baik, komunikasi yang matang, kemudian setelah itu pengumpulan data menggunakan teknologi yang sudah ada, kita yakin bahwa pengupdatean data tersebut akan bisa dilanjutkan atau dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Edi Soeharto, Kepala Badan Kesbangpol, dan juga Pak Bilio Rentas dari KPU Kabupaten Barito Selatan, Divisi Teknis Penyelenggaraan. Demikian perbincangan kita pada siang hari ini mengenai peran strategis partai politik dan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Terima kasih atas kebersamaan. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang.